Baik, berikutnya ini adalah pembahasan dari bab 4 bagian 4.2 yang merupakan soal latihan dari buku seri kalkulus untuk universitas ya, karangan Parsel. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk gambar berikut di bawah ini ya, untuk gambar kurva, kita hitung jumlah Riemann-nya. Di sini dihitung jumlah Riemann pada daerah yang di bawah ini. Jadi ini adalah sebuah kurva dengan batas intervalnya dari 1 sampai 5. Kemudian antara batas 1 sampai 5 itu dibagi menjadi 3 subinterval. Ya, 3 subinterval. Interval pertama dari 1 sampai 2,5, interval kedua dari 2,5 sampai 3,5, interval ketiga 3,5 sampai 5 ya. Jadi setiap kotak-kotak ini kita lihat setiap subinterval atau kotak-kotak ini mempunyai alas yang berbeda-beda. Kemudian untuk setiap kotak juga sudah diberikan titik X sebagai acuan untuk menghitung tinggi kotaknya ya. Misalnya kotak pertama X yang 2, ini yang kita gunakan X2 ini untuk menghitung tinggi kotak F2-nya nanti. Kemudian untuk kotak yang kedua, subinterval yang kedua ini, kotak yang kedua ini sudah diberikan titik X sama dengan 3 untuk menghitung tinggi kotak nanti. Dan untuk kotak yang ketiga diberikan titik 4,5 X-nya untuk menghitung tinggi kotaknya. Jadi ini adalah menghitung jumlah Riemann atau kita menghitung luas kotaknya. Jadi kita mulai dari luas, totalnya adalah luas kotak pertama tambah luas kotak kedua tambah luas kotak ketiga ya. Ini adalah hitung luas. Jadi kotak ketiga nanti kita dapat nilai negatif, kita mutlakkan supaya jadi positif ya, karena kita menghitung luas di sini. Oke, jumlah Riemann menjadi sama dengan A1 luas kotak pertama itu delta X ya, alasnya, alas kali tinggi. 1 sampai 2,5 itu delta X-nya itu ya. Delta X-nya adalah 2,5 kurang 1,5. Alasnya kali tingginya. Tingginya berarti adalah Y, nilai Y untuk X-nya 2 ya. Kemudian tambah luas kotak yang kedua, alasnya dari 2,5 sampai 3,5, alasnya adalah 1, kali dari tingginya adalah Y-nya atau fungsi dari X-nya 3. Kemudian tambah luas kotak yang ketiga. Luas kotak yang ketiga itu alasnya dari 3,5 sampai 5, 1,5 kali Y-nya, fungsi dari tinggi kotak itu adalah fungsi dari 4,5. Nanti kita akan dapat negatif karena Y di sini nilai negatif ya. Supaya jadi positif, ya kita kurangkan saja di sini ya. Kita kurangkan saja. Jadi karena kita menghitung luas, ya jumlah Riemann itu adalah menghitung luas. Kita kurang, nanti kurang ketemu negatif jadi positif. Atau boleh juga kamu tambah, kita buat nanti kita mutlakkan juga sama ya. Baik. Untuk ini kita pakai kurang saja. Nanti kurang ketemu minus, ya min ketemu min dia jadi plus. Baru kita hitung 1,5 kali F2, masukkan fx-nya adalah ini. Ya, kita masukkan F2 itu berarti ini min X kuadrat. Ya, saya tulis ulang, fx-nya di sini adalah min X kuadrat tambah 4X. Jadi F2 itu adalah min 2 kuadrat, min 4 tambah 8, 4 tambah 1 kali F3. F3 itu adalah min 3 kuadrat, min 9 tambah 12. Itu nilainya 3 juga. Kemudian dikurang dengan 1,5 kali dengan F 4,5, nilai Y-nya adalah min 2,25 ya. Min 2,25. Jadi nanti ini ketemu negatif, ketemu kita buat kurang jadi plus ya. Yang pasti jumlah Riemann walaupun kurvanya di bawah, kita harus selalu anggap dia positif ya. Jadi kita hitung nilai luas Riemann-nya itu adalah 5,625. Untuk soal berikutnya, hitunglah jumlah Riemann ya. Lagi-lagi kita sudah menghitung jumlah Riemann dengan menghitung dengan ini rumus untuk jumlah Riemann atau sama saja dengan luas ya, luas dari kotak yang akan kita buat nantinya. Untuk data yang diberikan untuk soal nomor 3, fx sama dengan x min 1. Jadi kita gambarkan dulu. Ini adalah x min 1. Ini y. X min 1 dengan batasnya x yang dari 3, paling kiri, 3 sampai 7. Jadi 0 misalkan di sini adalah 3, 4,
5, 6, dan 7. Ini sebagai batas yang diberikan dari 3 sampai 7. Kemudian untuk setiap subinterval, ya, ini 4, saya tulis dulu, ini 5, ini 6, ini 7. Dan untuk setiap subinterval, subinterval pertama 3 sampai 3,75. Jadi ini 3 sampai 3,75. Saya pakai warna merah saja ya. Interval pertama 3 sampai 3,75, di sini 3,75. 3,75, ini sebagai kotak pertama. Interval yang kedua 3,75 sampai 4,25, sini misalnya 4,25. Subinterval yang ketiga 4,25 sampai 5,5, di sini 5,5-nya. Kemudian 5,5 sampai 6. Nah, baru 6 sampai 7 ya yang terakhir. Oke, jadi kita sudah bagi-bagi dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subinterval. Dengan setiap intervalnya sudah diberikan X, titik X untuk menentukan tinggi dari intervalnya. Oke, kita gambarkan dulu fungsinya. Fungsinya adalah X-1, fx sama X-1. Jadi kita mulai dari, kalau X-nya 3, Y-nya 2. Misalnya di sini Y-nya 2 gitu ya. X-nya 3, Y-nya 2. Ini adalah garis linear. Kalau X-nya 4, Y-nya 3. Ya. Semakin tinggi. Kalau X-nya 7, Y-nya 6 ya. 7, Y-nya misalkan 6 ada di sini. Jadi kita tarik, ini adalah fungsi dari fx sama dengan X-1 yang kita sudah buat sketnya. Kemudian kita buatlah setiap kotaknya. Dengan kotak yang pertama, karena ini adalah sebagai X-nya untuk menentukan tinggi kotaknya nanti. Jadi sini saya buat garis. Ini dia yang pertama. Ini subinterval yang pertama yang saya gambarkan kotaknya. Subinterval yang kedua 4,25 untuk sebagai titik untuk menentukan tinggi dari kotaknya nanti. Begini. Iya, jadi ini ya 4,25. Subinterval yang ketiga adalah subinterval yang sebentar ya. Subinterval pertama itu X1-nya 3. Oke, ini ada kesalahan, saya perbaiki sedikit. Oke. Untuk XI-nya ya, untuk XI-nya kotak yang pertama XI-nya diambil 3 di sini ya, 3. Ini untuk menentukan tinggi dari apanya nanti. Oke. 3 sampai 3,75 di sini. Oke, kemudian kotak yang kedua dari 3,75 sampai 4,25 di sini kotaknya. Titiknya kita pakai 4 ya, 4 untuk menentukan tinggi dari kotaknya nanti. Jadi ya. Subinterval yang ketiga antara 4,25 sampai 5,5 di sini kita pakai ini tadi sudah kita pakai 4,75 ya. Kita pakai 4,75. Jadi ini 4,75 kira-kira ada di sini. Ini sebagai titik tengahnya, titik untuk menentukan tinggi kotak. Ya, jadi di sini adalah 4,75. Kemudian dari 5,5 sampai 6 kita pakai 6 ya. Kita pakai 6 untuk menentukan tinggi kotak nanti. Jadi dia sampai pas di garis. Jadi ya, untuk F6. Kemudian yang subkotak interval terakhir kita pakai 6,5. Jadi di tengah-tengah ini 6,5 untuk menentukan sebagai X untuk menentukan tinggi kotaknya. Ini dia. Oke, ini tinggi kotak ya. X-nya 6,5. Demikian gambarnya. Kita baru hitung jumlah riemannya. Jumlah riemannya itu adalah sigma dari fx kali delta x. Oke, fx yang pertama f3 ya, untuk cari tinggi kotaknya pakai f3 dikali delta x-nya dari 3,75 sampai 3. Dari 3,7 sampai 3, delta x-nya itu atau alasnya itu 0,75 tambah kotak yang kedua x-nya 4 untuk menentukan y-nya. Ini x-nya adalah 4. Berarti F4 kali delta X-nya untuk kotak yang kedua dari 3,75 sampai 4,25. Itu lebar kotaknya atau alasnya 0,5. Tambah Y yang ketiga, kita ambil X-nya 4,75 di sini ya. Y yang ketiga atau tinggi kotak 4,75 kali delta X-nya
dari 4,25 sampai 5,5 itu adalah delta X-nya 1,25 tambah kotak yang berikutnya 1, 2, 3, kotak yang keempat ini adalah 1, 2, 3, 4. Kotak yang keempat ini 6 ya. Kita lihat 6 batas titik sebelah kanan kotaknya 6 ini untuk menentukan tinggi kotaknya nanti Y-nya. F6 kali delta X-nya ini dari 5,5 ke 6 itu adalah 0,5 tambah yang kotak terakhir 6,5 untuk menentukannya. Kita ambil dari data yang diberikan ya semuanya ya. 6,5 berarti tinggi kotaknya adalah Y atau F dari 6,5 dikali delta X-nya dari 6 ke 7. Delta X-nya adalah 1. Baru kita hitung. Ingat F-nya adalah X minus 1. Kita bisa hitung F3, F4-nya dengan fungsi tersebut. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 15. Semuanya 15,6875 ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini juga menghitung jumlah Riemann. Tapi dengan batas 0 sampai 3 dan dibagi menjadi 6 subinterval yang sama lebarnya, delta X-nya sama, dan XI-nya itu, X untuk menentukan tinggi dari kotak itu, ya, untuk menentukan tingginya atau Y-nya itu adalah right end point-nya, di ujung sebelah kanannya ya. Oke, kita gambarkan fungsinya dulu, 4x pangkat 3 tambah 1. X-nya dari 0 sampai 3. 0, Y, 1, 2, 3, 4x pangkat 3 tambah 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Gitu ya, kira-kira di sini. Kalau X-nya 1, nah kita tinggal input ya. X-nya 1, Y-nya adalah 5 ya. Kira-kira di atas. Jadi kira-kira saja sketnya, grafiknya itu nanti adalah kira-kira seperti ini. Tuh, ya, ya. Ini kira-kira saja sketnya. Yang pasti grafiknya itu semuanya di atas sumbu X. Batasnya 0 sampai 3. Kita buat batas 0 sampai 3 di sini, intervalnya. Kita bagi jadi 6 subinterval. Saya buatnya ini batas kanannya 3. Ini dari 0. Bagi jadi 6 subinterval ya. Ini 1, ini 2 ya. Ini saya bagi jadi 3 subinterval dulu, kemudian baru bagi supaya jadi 6. Ya, 6 equal interval. Ini 6 subinterval yang sama. Karena dimintanya adalah right end point sebagai XI-nya, titik ujung kanan, jadi ini adalah circumscribe ya, kita gambarkan ya. Ya, ini titik ujung kanan ini sebagai XI-nya nanti. Kotak yang sebelah kanan berikutnya juga sama. Jadi kalau dia minta right end point, artinya sebelah kanan sebagai XI-nya, nah, maka ini gambarnya adalah circumscribe. Jadi kita lebih mudah kita gambar dari sebelah kanan ya, seperti saya ini gambar dari sebelah kanan kotaknya. Ya, ini dia. Nah, ini adalah circumscribe namanya. Kotaknya itu, kotak yang kita gambar itu luasnya itu akan menutupi semua kurva. Akan menutupi semua kurva ya. Kalau yang kurva menutupi kotaknya, atau kotaknya di dalam kurva, itu namanya inscribe. Baik. Sekarang kita tinggal hitung delta X-nya dulu. Delta X itu atau alas kotaknya, karena 6 subinterval yang sama, itu maka 3 dikurang 0, batas kanan kurang batas kiri, dibagi 6 subinterval. Jadi setiap kotak lebarnya sama, setengah. Ya. Kemudian ini XI-nya. X pertama adalah setengah. X berikutnya untuk menghitung tinggi kotak ya. Kotak yang kedua 1. Ini adalah 1,5. Ini 2. Ini 2,5. Ini 3. Itu X sekarang kita tinggal hitung. Jumlahnya. Oke. Hitung jumlah Riemann-nya. Maka luas Riemann-nya adalah jumlahkan itu ya. Tinggi kotak FXI kali lebarnya atau alasnya ya. Ini seperti menghitung luas persegi panjang. Ya, panjang kali lebar itu ya. Oke, jadi kita mulai dari F yang pertama, Y-nya itu 0,5, itu sebagai tingginya, kali delta X-nya. Delta X-nya itu adalah 0,5, lebar kotaknya ya. Dari delta X di sini ya, ini 0,5. Tambah kotak yang kedua, tinggi kotaknya adalah F1, right end point, kali lebar kotaknya atau alasnya 0,5, tambah F1,5, kotak yang ketiga, dikali 0,5, tambah
F2 tingginya ya, tingginya dikali 0,5 juga, kemudian tambah F2,5 kali 0,5, dan luas kotak yang terakhir, yang paling kanan, itu adalah tingginya F3 dikali lebar kotaknya 0,5. Oke, kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Saya dapat hasilnya adalah 113 di koma 1,25. Oke. Jadi perbedaan kita lihat ada antara soal nomor 6 dengan nomor uh, 3 tadi, ya. Sama-sama di jumlah Riemann, bedanya yang di soal nomor 3, XI untuk menentukan Y atau tinggi kotaknya itu sudah diberikan di soal. XI yang pertama, X1-nya 3, X2-nya 4, X3 4,75, dan seterusnya, ya. Untuk soal yang nomor 6, XI-nya itu ditentukan ambil dari titik ujung sebelah kanan dari setiap kotak. Jadi ada 6 kotak, kita ambil ujung kanannya itu untuk menentukan tinggi kotaknya atau fx-nya, ya. Itu perbedaannya. Berikutnya untuk soal nomor 11 dan 12, evaluasi integral tertentu dengan menggunakan definisi. Baik, ini kita menghitung integral tertentu. Jadi menghitung integral tertentu ini sebenarnya kita menghitung luas dengan jumlah Riemann, supaya luasnya mendekati yang sebenarnya, nanti subintervalnya n itu kita bagi menjadi tak terhingga banyaknya subintervalnya. Oke, ini sesuai dengan soal yang menghitung integral tertentu menggunakan definisi. Baik, kita coba untuk nomor 11 dulu. Integral 0 sampai 2 X tambah 1, saya buat gambarnya. Ini adalah X, ini adalah Y, ini 0. Batasnya 0 sampai 2, kita buat agak besar sedikit ya. 0 sampai 2. Di sini berarti dia 1. Fungsinya adalah Y sama dengan X tambah 1. Untuk X yang 0, Y-nya 1. Itu ya. Untuk X yang 1, Y-nya 2. Di sini. Untuk X-nya 2, Y-nya 3 ya. Ini adalah fungsi linear garis lurus. Jadi kita buat gambarnya ya kira-kira seperti ini. Ya, saja ini sudah garis lurus ya. Gitu. Inilah fungsinya fx sama dengan x tambah 1. Batasnya integral 0 sampai 2. Kita buat batasnya 0 sampai 2 di sini. Oke. Untuk menghitung integral, ya, jadi integral 0 sampai 2 x tambah 1 dx ini itu adalah menghitung luas dari daerah 0 sampai 2 di bawah kurva x tambah 1. Cara menghitung integral tertentu dengan metode definisi adalah kita bagi dia menjadi n subinterval dulu, ya. Berapa n-nya? Nanti kita n itu adalah tak terhingga banyaknya. Jadi mula-mula kita coba dulu. Ini kita bagi menjadi n subinterval, ya, yang tak terhingga banyaknya gitu ya. Ini kita gambarkan misalnya seperti ini kira-kira. Dan untuk titik sebagai xi-nya, untuk menentukan tingginya itu fxi-nya, ini terserah mau ambil dari sebelah kiri atau kanan. Kita ambil dari right point saja. Lihat ya, kita ambil dari right point. Ini setiap kotak kita ambil right point-nya sebagai titik untuk x untuk menentukan tinggi kotaknya, ya. Dan seterusnya. Kira-kira seperti ini. Berikutnya kita mulai dari ini adalah x0-nya. Ini x1 subinterval pertama, ini x2, ini x3, dan seterusnya. Sampai ini adalah x ke n, ya. X ke n, x0, x1, x2. Baik. Kemudian kita hitung delta x-nya dulu. Lebar setiap kotak. Kita bagi menjadi n subinterval, berarti delta x-nya adalah lebar kotaknya 2 dikurang 0 dibagi n, ya. Atau sama dengan 2 per n. Itu lebar setiap kotak, ya. Jadi dari x0 ke x1 lebarnya 2 per n, x1 ke x2 2 per n, x2 ke x3, dan seterusnya. Itu lebar kotak semua 2 per n. Jadi, kita bisa menghitung koordinat dari x1. X0-nya adalah 0, jelas ya. X1 itu adalah 0 tambah 2 per n, sama dengan 2 per n. X2, titiknya adalah 0 tambah, ya. Jadi 2 per n tambah 2 per n, 4 per n, sama dengan 4 per n. Demikian dan seterusnya. Sampai dia berarti X ke I, kotak ke I, ya. XI-nya itu adalah 0 tambah
2 kali I per N ya, sama dengan 2I per N. Itu adalah XI-nya, 2I per N. Sesudah itu kita bisa hitung ya. Jadi sesudah dapat delta X-nya, sesudah dapat rumus untuk XI-nya, kita bisa langsung masukkan rumus untuk menghitung integral. Luasnya adalah jumlah Riemannnya, jumlahkan dari I1 sampai N ya, dari I-nya 1 sampai N, dan mulai dari X1, X2, I-nya, tinggi kotaknya Fxt dikali lebar kotaknya atau alasnya, delta X ya. Nah, I-nya memang dari 1 ya kita buat ya, karena ini kan memang X1 ya. X1 kita mulai sebagai titik awal untuk menghitung tinggi kotak ya, dari X1, I-nya 1. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N, Fxi. Rumus Fx-nya adalah X tambah 1. Berarti Fxi di sini adalah Xi tambah 1 kali delta X. Itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N, Xi tambah 1. Ini sudah kita masukkan ke fungsi Fx. Nah, Xi-nya tadi kita sudah ketemu 2I per N. Masukkan lagi, Xi itu 2I per N tambah 1 dikali. Delta X-nya lebar kotaknya tadi juga kita sudah hitung, 2 per N. Oke ya, jadi menghitung integral tertentu dengan menggunakan definisi. Langkah pertama kita bagi-bagi intervalnya jadi N subinterval dulu. Ya, kalau ambil, kemudian kita tentukan titik right end point-nya. Jika bebas memilih, boleh juga pilih titik kiri sebenarnya. Ya, tapi di kasus ini saya pilih titik kanan saja. Seperti ini, XN ya, ini titik kanannya sebagai titik acuannya. Kemudian tentukan koordinat X0-nya, X0, X1, X2 sampai dapat XI. Sudah dapat rumus XI, nah kita sudah bisa menggunakan jumlah Riemann-nya A sama dengan sigma F kali delta X. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N, ini dikalikan, ini adalah 4I per N kuadrat, ya. Tambah, ini juga kalikan, kita pisahkan sigmanya I dari 1 sampai N, 2 per N. Sama dengan, yang kita sigmakan itu adalah I-nya, jadi 1 per N kuadratnya sebenarnya bisa kita tarik ke depan, ya. 4 per N kuadratnya kita tarik ke depan, jadi sigma I saja, dan sigma I dari 1 sampai N ada rumusnya, sigma I dari 1 ya, I dari 1 sampai N ada rumusnya yaitu N kali N tambah 1 per 2 ya, tambah sigma I dari 1 sampai N 2 per N. 2 per N adalah konstanta, jadi 2 per N-nya ditambahkan seterus-menerus sebanyak N kali, jadi 2 per N dikali N ya. Jadi kita bisa coret di sini, sama dengan, ini N dicoret, kuadratnya hilang, 4 per 2, 2, 2 kalikan ke dalam langsung, 2N tambah 2 dibagi N. Di sini masih ada sigma I. Oh, sigmanya sudah hilang ya. Kita sudah masukkan rumusnya. Ini 2N tambah 2 per N ditambah 2. Ini adalah luas Riemann-nya. Kemudian dengan limit, karena N menuju infinite, banyaknya, menghitung integralnya, itu N-nya itu menjadi subinterval yang tak hingga banyaknya, sehingga kita bisa hitung integral dari integral dari 0 sampai 2 ya, X tambah 1 dx dari soal di atas itu adalah sama dengan limit N menuju infinite dari 2N tambah 2 per N tambah 2. Kita selesaikan limitnya N menuju infinite. Caranya adalah bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. N penyebut adalah N pangkat 1. Semuanya bagi dengan N pangkat 1 atau bagi dengan N. Jadi 2. 2 di sini bagi dengan N juga. 2 per N adalah 0 karena N infinite. N bagi N 1. Ya, kita bagi dengan N pangkat 1 semuanya. Ditambah di sini limit 2 tetap 2. Nggak ada N apa-apa. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini adalah menghitung integral tertentu dengan menggunakan definisi, yaitu adalah dengan mengambil N menuju infinite, kita limitkan hasil dari jumlah Riemann-nya. Ya. Kita limit N menuju infinite dari hasil jumlah Riemann. Baik, kita lihat soal nomor 14. Ini juga menggunakan definisi. Ini batasnya itu integralnya min 2 sampai 1 dan fungsinya 3s kuadrat tambah 2 ya. Jadi kita coba gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu.
Dari min 2 sampai 1. Ini adalah X. Ini adalah Y. 3X kuadrat tambah 2. Hitung dulu. 3X kuadrat tambah 2. Jadi grafiknya itu dari min 2 ya. Ini 0, ini min 1, ini min 2, min 2 sampai 1 batasnya, 1. Kemudian kalau X-nya min 2, ya kita sket grafik saja. Kalau X-nya min 2, 12, 14 ya. Kira-kira dia di sini agak tinggi yang 14 ya, Y-nya ya. Kalau X-nya min 1, dia jadi 5. Kalau X-nya 0, dia jadi 2. Ini kira-kira aja kita sket ya. Jadi kira-kira grafiknya itu adalah seperti ini. Kita sket grafiknya saja. Ya, kita sket grafiknya saja. 3X kuadrat tambah 2 ya. Kira-kira seperti ini grafiknya. Oke. Batasnya dari min 2 sampai 1. 1 ini min 2 ya. Oke. Jadi fungsinya adalah ini, saya tulis lagi di sini. 3X kuadrat tambah 2, kita bagi dia menjadi N subinterval ya. Kita bagi dengan titik sebelah kanan, right end point ini sebagai XI-nya nanti ya. Kotak berikutnya juga kamu lihat, ini right end point-nya kotak ini sebagai apanya. Ini juga ya right end point-nya. Kemudian sebelah sini, itu juga adalah right end point-nya kita ambil sebagai apanya. Di ya, berikutnya. Ya, ya, untuk sebelah kiri berarti dia menjadi sebelah kiri ya, karena kita pakai metode circumscribe seperti ini. Dan seterusnya ya. Ini kotaknya dari sini. Ya. Dan seterusnya. Oke, kira-kira ya sampai n subinterval nanti dan seterusnya. Baik. Kemudian kita hitung dulu delta x-nya. Delta x sama dengan lebar setiap apanya ya, untuk yang hitung lebar setiap kotaknya delta x-nya adalah batas kanan kurang kiri dibagi dengan n ya subinterval, delta x-nya kita dapat 3 per n. Jadi di lebar setiap kotak itu 3 per n. Baik, kemudian untuk titiknya, untuk x-nya nanti kita mulai dari x0-nya ya, di sini ada x0. Kita mulai hitungan kita dari x0 nanti ya, x0 ini sebagai titiknya. Jadi kalau right end point itu dari sebelah kanan, kalian di sebelah kiri kurvanya dia jadi left end point ya. Pokoknya dia circumscribe, menutupi seluruh kurva. Jadi di sini dia gambarnya dari sebelah kiri. X0, di sini X1, dan seterusnya sampai di sini Xn. Kita mulai. X0-nya itu adalah min 2. Hati-hati, ini bukan 0 ya. X1, X1 di sini, koordinatnya adalah min 2 tambah. Lebar setiap kotak X0 ke X1 itu 3 per N, jadi tambah 3 per N. X2, min 2 tambah. X1 ke X2 tambah 3 per N lagi, jadi 3 per N tambah 3 per N. Dan seterusnya, jadi XI itu rumusnya adalah min 2 tambah. Kalau 1 dia 3 per N, 2 6 per N, berarti XI itu adalah 3I per N ya. 3 kali I per N. Sesudah dapat delta X dan XI-nya, seperti soal di atas tadi, kita bisa langsung masuk ke rumus jumlah Riemann. Sesudah dapat persamaan rumus jumlah Riemann ya, kita bisa limitkan dia untuk menghitung integral tertentu tersebut. Ayo kita coba. Kita hitung dulu jumlah Riemann-nya ya. Jumlah Riemann-nya adalah sigma I dari. Oke, untuk kasus ini I-nya itu adalah kita mulai dari 0 ya, karena X0 kita mulai ya. Titiknya itu kita mulai dari X0. Jadi I-nya dari 0 sampai ke N ya. 0 sampai ke N. Kemudian kita masukkan F XI dikali
delta X. Fxi dikali delta X. Sama dengan sigma I dari 0 sampai ke N. Fxi di sini, ya, kemudian kita lihat Fx-nya adalah 3x kuadrat. Jadi Fxi itu 3xi kuadrat tambah 2 kali delta X, ya, sama dengan sigma I dari 0 sampai ke N, 3xi kuadrat, masukkan xi-nya itu adalah min 2 tambah 3i per N, gitu ya. Dikuadratkan lagi, 3xi kuadrat tambah 2 dikali delta X. Sama dengan sigma I dari 0 sampai N, 3 di sini kali, kita jabarkan. Ini delta X-nya langsung kita input saja di atas tadi, ya. Delta X itu lebar alasnya kita sudah dapat jadi 3 per N. Nah, ini kita kalikan langsung, min 2 kuadrat 4 kurang 2AB. 4 kali 3, 12I per N tambah 9I kuadrat per N kuadrat, itu 3, ya. Tambah 2 lagi, keluarnya dikali dengan 3 per N tadi. Sama dengan sigma I dari 0 sampai N, kita kalikan 3 ke dalam. 3 kali 4, 12. Saya langsung tambah 2 di sini. 12 tambah 2, ya, 14. Ya, langsung saya kalikan. Kemudian 3 dikali min 12, min 36i per N. 3 dikali 9, tambah 27i kuadrat per N kuadrat. Oke. Di 2 tadi sudah ditambahkan dengan 3 kali 4, ya. Dikali dengan 3 per N. Begitu. Oke, kita susun terus sampai ke bawah. Nah, sama dengan sigma I dari 0 sampai N. Sekarang 14 kita kalikan dengan 3 per N. 14 kali 3 per N itu adalah 342 per N. 36 kali 3, 108 I per N kuadrat. 27 kali 3 itu adalah 81. 81 I kuadrat per N pangkat 3. Oke, masih ada sigmanya di sini. Berikutnya, sama dengan, kita tinggal sigmakan saja masing-masing, ya. Sigma I dari 0 sampai N, ini adalah tadi 42 per N, kurang sigma dari yang kedua, 108 per N kuadratnya tarik ke depan, karena yang kita sigmakan adalah I-nya saja, itu ya. I-nya dari 0 sampai ke N. Kemudian tambah 81 per N pangkat 3-nya tarik ke depan. Yang kita sigmakan itu adalah I kuadratnya. Oke. Oke, berikutnya kita tinggal masukkan I-nya, ya. Ini 42 per N. Kalau kita mau hitung, kita mau sigmakan, yaitu I-nya dari 0 sampai ke N, berarti ini dari 0 sampai ke N, ya. Dari 0 sampai ke N itu berarti dia kita kalikan 42 per N itu dijumlahkan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak dari 0 ke N itu bukan N kali, ya, tapi sebanyak N tambah 1, ya. N tambah 1. Dan kalau N-nya I-nya dari 1 ke N, I-nya dari 1 ke N itu N kali. Ini I-nya dari 0 ke N. Berarti kita jumlahkan sebanyak N tambah 1 kali. Gitu. Dikurang. Oke, perhatikan ya. Ini 108 per N kuadrat. Ini I-nya dari 0 sampai N, ya, karena biasanya kita I-nya dari 1 di rumus, jadi kita bisa ubah I-nya kita tambahkan 1, atas juga tambah 1, ya. Kalau begitu, karena sigmanya ditambah 1, di sini kita dikurang 1, ya. Kira-kira seperti itu hitungannya. Tambah
81 per N pangkat 3. Oke, ini sigma I kuadrat. Ini tadi I-nya dari 0 sampai N ya. Kita ubah juga I-nya kita pakai 1 sampai N tambah 1 gitu. Karena kita tambah 1, I-nya itu kita kurang 1 ya. Kurang 1 kuadrat. Oke, ini hitungannya agak ribet. Tinggal kita masukkan nanti rumus sigma I-nya. Ya, kita masukkan. Ini bisa kita jabarkan. Saya pindahkan ke sini sama dengan 42 per N dikali N tambah 1 dikurang 108 per N kuadrat. I sigmanya ya, sigma I dikurang 1 itu adalah kalau kita hitung sigma I-nya saja, perhatikan ya. Sigma I-nya saja, sigma I biasanya N kali N tambah 1 per 2, tapi karena ini mulai sampai N tambah 1, berarti N, jadi N ya, jadi N tambah 1, N kali N tambah 1, jadi N tambah 2, dibagi 2, untuk sigma I dari 1 sampai N tambah 1 I, dan untuk min satunya, itu min satunya kita kali sebanyak berapa kali gitu ya. Min satunya itu kita kali sebanyak uh, N tambah 1 kali. N tambah 1 kali. Oke. Tambah 81 per N pangkat 3. Kita jabarkan sigma I kurang 1 kuadrat ini menjadi I kuadrat. Kemudian kurang 2I ditambah 1 ya. Oke, perhatikan. Nanti ini kita bisa kalikan ke dalam. Ya, kita bisa sederhanakan dulu juga boleh. Kita kali ke dalam langsung, baru kita kali. Ini juga sigma I kuadratnya kita bisa gunakan rumus. N kali N tambah 1 kali 2 N tambah 1 per 6. Hati-hati dengan I-nya ini, mulai dari 0 tadi ya, dari 0 sampai N. Kita bisa ubah jadi 1 sampai N tambah 1 dengan syarat I-nya. Oh, tadi sudah kita ubah ya. Ini sudah jadi 1. Ini sudah I jadi 1. Ya, I sudah jadi 1 sampai N, kita sudah ubah di sini tadi batasnya. Tinggal masuk rumus sigma I kuadrat, N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6, 2I, 2 kali, rumus sigma I juga ada, N kali N tambah 1 per 2, dan tambah satunya. Tambah satunya sebanyak N kali nanti ya, tambah N. Sesudah dapat jumlah Riemannnya, dalam bentuk N tentunya, kita bisa hitung integral dari min 2 sampai 1, fx-nya tadi 3x kuadrat tambah 1, dx itu sama dengan limit n menuju infinite dari jumlah Riemann yang kita dapatkan di atas tadi ya, tentu dalam bentuk fungsi n. Baik, berikutnya kita lihat soal berikutnya untuk nomor 19. Di nomor ini kita disuruh menghitung integral A sampai B untuk fx dx, integralnya. Di mana A dan B adalah interval batas kiri dan kanan yang didefinisikan dari soal dengan menggunakan interval tambahan ya, sifat-sifat tambahan interval pada integral dan menggunakan rumus formula. Jadi kita tidak menggunakan jumlah Riemann-nya. Ya, kita tidak menggunakan limit infinite dari jumlah Riemann ya. Kita menggunakan area formula, rumus-rumus luas dari bidang geometri di bawah ini. Jadi kita harus gambarkan dulu. Baik, untuk menggambarnya kita harus tahu dulu. Untuk x 0 sampai 1, fungsinya adalah seperti ini. Untuk 1 sampai 2, fungsinya adalah seperti ini, x min 1. Oke, untuk fungsi yang pertama dulu kita lihat. Untuk fungsi pertama itu di antara 0 sampai 1, fungsinya itu adalah y sama dengan 1 min x kuadrat. Bagaimana kita menggambar fungsi tersebut? Kalau kita lihat bentuknya, ya kita coba kuadratkan kiri kanan. Seperti ini. Min x kuadratnya kita pindah ke kiri. Ternyata dia adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1 ya. Ini dia. Nah, untuk fungsi yang kedua, antara x-nya 1 sampai 2, fungsinya seperti biasa, fungsi linear x min 1. Baik, kita coba gambarkan fungsinya. Sudah kita gambar, kita tinggal hitung luasnya. Itulah infinite tertentunya. Oke. Gini. Pertama untuk x yang 0 sampai 1, dia adalah, ya, untuk x 0 sampai 1, dia adalah setengah lingkaran. Ada lingkaran dengan pusat 0,0, berarti di sini dia jadi seperempat lingkaran ya. Untuk 0 sampai 1, grafiknya adalah seperti ini, seperempat lingkaran untuk fungsi yang pertama. Kemudian untuk 1 sampai 2, ini 2 ya. Grafiknya adalah y sama dengan x min 1. Oke, x-nya 1, x min 1 0, x-nya kalau 2, y-nya 1 ya. Ini dia.
Oke, ini adalah fungsi X min 1. Nah, kita tinggal menghitung luas, menghitung integrannya dengan menggunakan rumus luas. Jadi, integral 1 integral dari 0 sampai 2 fx dx, ya, fungsi di atas itu adalah kita bagi menjadi integral 0 sampai 1 fx dx tambah integral 1 sampai 2 fx dx. Lalu kita masukkan rumusnya untuk 0 sampai 1. Integral ini 0 sampai 1 fx dx berarti adalah luas dari daerah tersebut. Kita bukan pakai jumlah Riemann, tapi kita pakai rumus. Itu adalah seperempat dari luas lingkaran, pi r kuadrat, r-nya adalah 1. Tambah dari 1 ke 2, luas ini, ya. Ingat, integral tertentu itu sebenarnya merupakan luasan, ya. Kita hitung adalah setengah dari segitiga, setengah kali alas. 1 ke 2 itu sebagai alas, itu 1, tingginya juga 1 di sini. Ya, jadi hasilnya adalah seperempat pi kuadrat ditambah setengah, ya. Hasil integralnya adalah seperti ini. Dengan menggunakan rumus luas, bukan menggunakan jumlah Riemann kita kali ini. Baik, untuk soal nomor 31 kita lihat. Dengan mengingat bahwa X itu adalah fungsi lantai, ya, fungsi lantai dari X itu adalah melambangkan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan R. Kita hitung menghitung uh, integral, berarti menghitung luasnya lagi, min 3 sampai 3 untuk fungsi lantai X dx. Kita coba dulu dari soal nomor A. Untuk menghitung luas, untuk menghitung integral min 3 sampai 3 X dx ini, X yang fungsi lantai, kita coba gambarkan dulu fungsi lantainya ini. Perhatikan untuk soal nomor 1. Ini X-nya, X yang dari min 3 sampai 3, kemudian ini Y-nya yang mau kita gambar, fungsi lantainya, seperti ini. Dengan batas min 3 sampai 3, kita coba gambarkan. 0, min 1, min 2, min 3, ya. Min 1, min 2, min 3, sampai 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Seperti ini. Ini Y-nya 0, 1, 2, 3. Ini juga Y-nya min 1, min 2, min 3, ya. Oke, baik, kita mulai. Kalian di fungsi lantai kita bulatkan. Jadi saya ambil dulu X-nya dari min 3 sampai 3, ya. Berarti kita coba dari min 3 sampai min 2. Min 2-nya kurung yang biasa. Maka, ya, kenapa min 3-nya kurung persegi, min 2 kurung biasa? Karena ini adalah bilangan bulat, ya, yang akan nanti kita bulatkan ke nilai yang terkecil, ya. Jadi kalau kita bulatkan nilai terkecil, min 3 adalah hasilnya. Untuk X yang min 3 sampai min 2, min 3, min 2,9, min 2,7, min 2,6, min 2,5, kita bulatkan ke yang lebih kecil, hasil Y-nya pasti tetap min 3. Jadi kita bisa gambar untuk X-nya min 3 sampai 2, ya, min 3, ini min 3 ya Y-nya, ya, sampai 2. Jadi min 2-nya ini bulat kosong, ya, karena ini adalah kurung biasa. Untuk X-nya min 2 sampai min 1, maka Y-nya kita bulatkan, min 2 sampai min 1, dia menjadi min 2. Jadi untuk X-nya min 2, di sini, ya, min 2 bulat penuh, karena min 2-nya ikut di dalamnya, sampai min 1, min 1-nya bulat kosong, hasilnya ini adalah min 2 Y-nya. Kemudian untuk min 1 sampai 0, di sini Y-nya itu adalah min 1. Ya. Untuk min 1 sampai 0, min 1 sampai 0, itu, ya. Y-nya adalah min 1. Dan berikutnya untuk 0 sampai 1, Y-nya adalah 0. Ini untuk 0 sampai 1, Y-nya adalah 0. Kemudian untuk 1 sampai 2, ya, Y-nya adalah, ya, dari 1, 1,1, 1,2, 1, sampai 2,9999, ya, tapi belum 2, ya. Sampai 2,999, hasil Y-nya tetap 1. Jadi untuk 1 sampai 2, ya, hasil Y-nya adalah 1. Beri terakhir untuk dia dari 2 sampai 3, sesuai batasnya ini, min 2, min 3 sampai 3, maka dia hasil Y-nya adalah 2.
Tadi 1, ini 2 ya. Sebelah kiri bulat penuh ya. Oke, ini dia grafiknya. Kita gambarkan. Jadi untuk menghitung integralnya dari min 3 sampai 3 fungsi lantai dari x dx tersebut adalah dengan menghitung luas setiap perseginya ya. Integral min 3 ya. Jadi ini bukan menghitung jumlah Riemann. Ulangi, kita bukan menghitung jumlah Riemann. Kita adalah menghitung integral min 3 sampai 3. Jadi kalau dia negatif, ya kotak di bawah itu negatif, negatif lah dia hasilnya ya. Kecuali kita menghitung jumlah Riemann, karena kita menghitung luas, maka luas tidak ada yang negatif. Walaupun dia di bawah, sumbu X negatif, tetap kita munculkan jadi positif ya. Beda untuk kasus ini. Kita bukan menghitung luasnya, kita menghitung integralnya. Kita menghitung integral. Jadi, luas yang di bawah ini adalah min 3, karena di bawah ya, min 3 kali 1. Ini kotak di sini. Min 3 dikali 1, min 3. Tambah, ini kotak yang kedua di sini. Karena di bawah ya, min 2 kali 1, min 2. Tambah kotak yang di sini, min 1 kali 1, min 1. Kemudian tambahkan lagi kotak yang di sini, positif ya, alas lebih tinggi gitu ya, panjang kali lebar, 2 kali 1, 2. Tambah kotak yang terakhir di sini, ya 1 kali, ini tingginya 2 ya, 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya adalah min 6, min 7, ditambah 4, hasil integralnya adalah min 3 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor ke bagian B ya, ini masih ada bagian A, bagian B. Oke, nanti akan saya kasih penjelasan tambahan mengenai jumlah Riemann dengan integral ya, kita lihat. Untuk soal yang nomor B, kita disuruh menghitung integral min 3 sampai 3 x ya, kuadrat dx. Fungsi lantai x kita kuadratkan lagi. Jadi dengan meminjam tabel di nomor A tadi, kita bisa sambungkan saja. Jadi ini Y sama dengan fungsi mutlak. Kalau kita kuadratkan, berarti nanti di sini dia menjadi 9, 4. Semua jadi positif ya. 0, 1, 4. Sehingga integralnya adalah, atau luasnya, kita bisa hitung langsung. Y-nya sudah jadi 9 ya. Semua sudah jadi positif ya. Berarti 1 kali 9, karena kotaknya tetap 1 ya. 1 kali 9, 1 kali 4, 1 kali 1, 1 kali 0, terus 1 kali 1, 1 kali 4 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 14, 19 ya. Yang B itu hasil akhirnya adalah 19. Untuk yang C, integral min 3 sampai 3 X dikurang fungsi lantai dari X dx. Ini bisa kita pisahkan integralnya dari min 3 sampai 3 X dx dikurang integral min 3 sampai 3 fungsi lantai X dx ya. Jadi fungsi lantai ini tadi kita sudah hitung min 3 sampai 3 di bagian di soal A, hasilnya adalah min 3. Dan untuk integral sebelah sini, min 3 sampai 3, X adalah fungsi ganjil. Ya, jelas. Karena X adalah fungsi ganjil, maka dia fungsi ganjil itu simetris terhadap titik 0,0. Terhadap titik 0,0 ya. Jadi integralnya dia min 3 ke 0 dan 0 ke 3, hasilnya adalah berlawanan. Jadi ini pasti 0 ya hasilnya ya. Ingat, fungsi ganjil simetris terhadap titik pusat 0,0. Ya, nanti saya kasih penjelasan. Jadi hasilnya adalah 0 kurang min 3. Hasilnya adalah positif 3. Itu yang C. Baik. Di bawah ini akan saya jelasin sedikit mengenai fungsi ganjil, fungsi genap, integral. Jadi begini. Untuk fungsi ganjil, ya, fungsi ganjil, dia simetris terhadap titik 0,0. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini untuk fungsi ganjil. Misalnya, ya, ini 0. Misalnya di sini ya, misalnya di sini min 3, seperti soal yang tadi. Misalnya di sini 3. Fungsi ganjil itu dia simetris terhadap 0,0. Jadi kalau misalnya grafiknya di sini seperti ini, gitu ya, maka nanti grafik yang di sini itu akan seperti ini. Dia simetris terhadap 0,0. Oke, jadi
uh, kalau kita misalnya ambil batasnya min 3 3 ini simetris ya. Jadi sebenarnya luas ini sama besar ya. Sama ya, karena dia simetris. Jadi kalau saya buat jumlah Riemann-nya, ya misalnya luas di sini 10, luas di sini 10 ya, integralnya. Jadi kalau jumlah Riemann-nya tentu 10 kurang min 10 gitu ya, atau 10 tambah 10 ya, karena jumlah 20 jumlah Riemann-nya. Tapi kalau kita jumlah Riemann 20, atau kalau kita pakai integral menghitung luasnya, ini sama saja jumlah Riemann adalah 20. Jika kita pakai limit integral misalnya dari min 3 sampai 3 fx dx, ingat ini fungsi ganjil, ini sama saja ya. Yang di bawah ini adalah min 10, yang di atas adalah tambah 10 ya. Ini integral bukan jumlah Riemann, kita apa? Ini negatifnya kita perhitungkan di bawah, jadi hasilnya adalah 0. Ini untuk fungsi ganjil ya. Perhatikan baik-baik beda integralnya dengan jumlah Riemann-nya. Kalau dia fungsi genap ya, dia simetris terhadap sumbu sumbu y-nya. Jadi untuk fungsi genap, misalnya grafiknya seperti ini, ya, tadi sebelah kiri juga seperti ini gitu ya. Dia simetris terhadap ya. Ini hanya contohnya, grafiknya bisa bentuk apa saja. Ini contoh fungsi genap, ini fx-nya. Jadi misalnya saya ambil batasnya, ya bisa berapa saja ya. Ini min 3 sampai 3, dia tetap dua-duanya di atas. Misalnya di sini luasnya 10 ya, ini juga 10. Jadi jumlah Riemann-nya ini adalah 10 tambah 10 langsung 20 gitu ya. Dan integral min 3 sampai 3 fx dx, karena ini adalah fungsi genap, dia sama saja dengan 2 dikali integral 0 sampai 3 fx dx. Atau sama juga dengan 2 dikali integral min 3 sampai 0 fx dx. Ini fungsi genap. Jadi kalau cerita soal fungsi ganjil genap, kamu bayangkan saja fungsi ganjil seperti apa, fungsi genap seperti apa ya. Kamu cukup bayangkan saja, kamu sudah bisa kamu uh, perkirakan, sudah bisa kamu pastikan tuh jawabannya seperti apa. Baik, kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Baik, kita Oke, ini sebelum kita bahas soal nomor 2, di soal yang tadi masih ada satu yang belum kita bahas ya, bagian D. Nomor 31 bagian D, integral min 3 sampai 3 X dikurang fungsi lantai X, dua-duanya dikurung di pangkat 2 ya. Bagaimana menggambarkannya? Mari kita lihat caranya. Uh, integral min 3 sampai 3 ya. Bagian D, integral min 3 sampai 3 X dikurang fungsi lantai X di pangkat 2 dx ya. Baik, untuk menggambarnya kita buat dulu sebuah tabel. Kita buat tabel seperti ini, gitu ya. Misalkan ini adalah X-nya, kemudian ini fungsi mutlaknya, nanti kita mau kurangkan, gitu ya. Kemudian kita di sini baru X dikurang fungsi lantai X, kita pangkat 2 ya. Ini yang mau kita cari ya. Sudah dapat ini kita gambar grafiknya nanti. Grafiknya nanti akan kita gambar di daerah sebelah sini. Setelah dapat grafiknya nanti kita bisa hitung luasnya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini min 1, ini min 2, ini min 3 ya. Oke, ini adalah yuk kita buat tabelnya dulu. Untuk X dari min 3 sampai min 2, gitu ya. X min 3 sampai min 2, berarti di sini dia uh, fungsi lantainya min 3. Ya. Fungsi lantainya selalu min 3 ya. Perhatikan bagaimana menghitung X kurang fungsi lantai kuadratnya. Bagaimana menghitung Y-nya di sini ya. Ini Y sama dengan ya. Jika X-nya, jadi X-nya dari min 3 sampai min 2, fungsi lantainya tetap min 3 ya. Tetap min 3. Jadi kalau X-nya min 3 kurang min 3 kuadrat, dia 0. Kita coba ya. Kita
ubah sedikit bentuknya supaya mudah kita menggambar. X-nya min 3, X-nya min 2,8, X-nya min 2,5, X-nya min 2,4 itu ya. Min 2,1 itu. Kita lihat ya. Di sini fungsi lantainya semuanya min 3. Semuanya min 3. Min 3, min 3 ya. 3. Oke, jadi kita bisa hitung hmm, berapakah nilai dari X kurang fungsi modul X pangkat 2-nya. Min 3 kurang min 3. Jadi ini adalah 0. Min 2,8 kurang min 3 ya. Min 2,8 kurang min 3. Berarti 0,2 ya. Kuadrat gitu ya. 0,2 kuadrat. Ini 0,5 kuadrat. Ini 0,6 kuadrat. Ini 0,9 kuadrat ya. Dan seterusnya untuk X-nya dari min 3. Nah, berikutnya kita lihat lagi ya. Kita lihat pola grafiknya. Kita lihat pola grafiknya. Ini kita ambil dari min 3 sampai min 2. Coba kita ambil dari 0 sampai 1 ya. Kita lihat bagaimana polanya. Untuk X yang 0 sampai 1, dari 0 ke 1, fungsi lantainya pasti jatuhnya ke 0 ya. Ke 0. Berarti kita mulai misalnya 0,1. 0,1 kurang 0 kuadrat. 0,1 kuadrat. X-nya kalau 0,2 misalnya, dia tetap 0 ya. Semua 0. 0,2 kurang 0, 0,2 kuadrat. Kalau X-nya 0,5 misalnya, dia tetap 0 di sini. 0,5 kurang 0, 0,5 kuadrat. Sampai dan seterusnya kalau dia 0,9 dia pasti 0, dia pasti 0,9 kuadrat ya. Ini polanya seperti ini. Sama saja kalau dia 1 misalnya, 1 ya, dia di sini fungsi mutlaknya 1, dia juga di sini 1,1, dia mulai dari 0 juga ya, 0. Kemudian dia kalau dia 1,1 di sini tetap 1, dia juga dikurang 0,1 kuadrat. Kalau 1,2 di sini 1, dia juga tetap 0,2 kuadrat itu dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau kita lihat polanya untuk yang di sini, untuk X-nya 0,1 sampai ya, dari 0 sampai 9 ya, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya ini adalah Y-nya di sini adalah Y sama dengan tergantung X-nya, X kuadrat kan? X yang 0,1 dan 0,1 kuadrat, X yang 0,2, 0,2 kuadrat. Untuk X-nya dari 0 sampai 1 ya. Jadi ini 1, jadi fungsinya itu X 0 sampai 1 dia bentuknya itu gambar kita adalah seperti demikian. Seperti ini ya, ini bulat kosong. Ya, fungsi kurva X kuadrat. Kemudian untuk X yang 1 sampai 2, dia mengulang lagi fungsi yang di atas ini, mengulang lagi. Jadi untuk X yang 1 sampai 2, dia kurvanya seperti ini lagi. Untuk X yang 2 sampai 3, dia akan mengulang lagi seperti ini. Demikian juga tadi untuk min 3 sampai min 2, dia akan mengulang kurvanya seperti ini. Ya. Ini dia akan mengulang lagi kurvanya. Di sini, dia pasti akan mengulang seperti ini lagi ya. Dan demikian seterusnya. Oke, jadi kita harus lihat polanya. Ya, kita lihat saja polanya semua. Semuanya polanya sama. X min 3 sampai min 2, min 2 sampai min 1, min 1 sampai 0, 0 sampai 1, 1 sampai 2. Semua nilai Y-nya atau X kurang fungsi lantai dikuadratkan bernilai sama, berarti semua kurvanya ini setiap selang itu akan mempunyai bentuk yang sama. Tinggal kita menghitung luasnya saja. Ada satu buah luas, ada dua buah luas ya. 1, 2, 3, 4, yang sama besar luasnya 5, 6. Tugas kita menghitung luasnya, salah satu baru kita kalikan dengan 6 ya. Oke. Jadi ini jadi luas semuanya ini, integral min 3 sampai 3. X kurang fungsimu lantai X kuadrat dx, ini adalah sama dengan 6 kali, karena 6 buah luas yang sama, integral 0 sampai 1 ya, integral 0 sampai 1. Ini adalah fungsi X kuadrat untuk 0 sampai 1, X kuadrat dx. Tinggal kita hitung saja berapa integral 0 sampai 1 X kuadrat dx, tinggal kita kali 6 ya. Tinggal kita kali dengan 6. Oke. Selanjutnya bagaimana menghitung integral 0 sampai 1 X kuadrat dx?
kita bisa pakai, ya, di sini kita belum bisa menggunakan integral biasa seperti yang kita pelajari di SMA, karena kita masih menggunakan secara menghitung integral dengan definisi, ya. Jadi kita bisa kerjakan secara terpisah dengan membagi dia menjadi n subinterval, kemudian kita limitkan dengan mengambil titik acuan kita untuk x-nya dari sebelah kanan boleh, kiri boleh, tengah boleh, ya. Kemudian kita limitkan jumlah elemennya dengan n menjuta hingga, ya. Itulah integral 0 sampai 1 x kuadrat x. Baru kita kali dengan 6. Oke. Tapi kali ini untuk mempercepat, saya gunakan cara untuk menghitung integral seperti yang dipelajari di SMA. Integral x kuadrat itu adalah x pangkat 3 per 3 gitu, ya. Berarti dari 1 sampai 0. 6 per 3 itu 2. 1 pangkat 3 kurang 0 gitu, ya. Hasilnya adalah sama dengan 2, ya. Jadi integral x kurang fungsi lantai x kuadrat batas min 3 sampai 3 dx hasilnya adalah 2. Berikutnya soal nomor 32, jika f adalah fungsi ganjil, ya. Kalau kamu untuk mempermudah, kamu bisa bayangkan fungsi ganjilnya f seperti gini misalnya, ya. Ini x, ini y. Fungsi ganjilnya simetris dalam titik 0,0, ya. Bisa saja dia seperti ini misalnya. Ini fungsi ganjil ini, ya. Ini adalah fungsi f. Jadi kanan dan kiri, ya, dia nilai sama tapi 1 plus 1 minus, ya. Ini nilai positif, ini negatif. Itu fungsi ganjil. Dan gx adalah fungsi genap. Kalau fungsi genap, kalau saya gambarkan gx-nya, fungsi genap, dia ini x, ini y. Fungsi genap bisa saja mempunyai bentuk kira-kira dia, ya, bisa saja seperti ini, ya. Misalnya seperti ini gitu, ya. Jadi kiri dan kanan dia simetris terhadap sumbu y, ya. Sama-sama bernilai positif gitu. Oke, kita mulai. F fungsi ganjil, G ini adalah G tadi, ya. G ini fungsi genap. Fungsi 0 sampai 1 mutlak, ya. Ini fungsi, ya, mutlak fx-nya, fungsi ganjil dimutlakkan, dia sama dengan 0 sampai 1 gs dx bernilai 3. Gunakan alasan geometris, gunakan alasan gambar, ya. Kita pakai gambar untuk menghitung integral berikut yang A. Perhatikan, ya. Integral min 1 sampai 1 fx, fx adalah fungsi ganjil. Misalkan ini min 1 sampai 1, ya, sampai 1 fx dx. Kalau kita integralkan, ingat ini integral bukan menghitung jumlah riemann, ya. Kalau integral berarti min dan plus kita tambahkan saling meniadakan, dia menjadi 0, ya. Kira-kira dia min 3 tambah 3 gitu, ya. Min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Jadi integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan min 1 sampai 0 gitu, ya. Fx dx tambah integral 0 sampai 1 fx dx. 0 sampai 1 fx sudah diberikan. 0 sampai 1 fx itu sama dengan 3 kalau dia positif, ya. Di sini min 1 sampai 0 dia benar negatif, min 3 hasilnya adalah 0, ya. Oke, atau sebenarnya bisa saja langsung kita jawab 0 karena dia simetris terhadap titik integral fungsi ganjil, ya. Simetris terhadap titik 0,0. Jadi dia kiri dan kanan itu saling meniadakan. Yang B, integral, saya langsung jawab di sini. Yang B itu integral min 1 sampai 1 fungsi GS. Kamu lihat, min 1 sampai 1, kalau saya langsung integralkan, dia jadinya 2 kali lipat, ya, sama-sama positif. Jadi 2 kali 3, itu jadinya. Sama dengan 6. Integral min 1 sampai 1, ini fungsi mutlak, ya, dari fungsi ganjil. Jadi yang bernilai negatif sudah dinaikkan ke atas karena dimutlakkan. Jadi seperti ini, min 1 ini sudah kita mutlakkan jadi ke atas luasnya, gitu, ya, apa daerahnya. Sudah kita mutlakkan, sehingga dia jadi positif. Sama saja 3 kali 3 atau 2 kali 3, ya, sama dengan 6 juga. Yang D, min GX, ya, minus GX. Jadi kalau GX saja hasilnya adalah 6 tadi, fungsi genap, ya, min 1 sampai 1, karena ada minus, dia jadi min 6. Integral X kali GX, perhatikan di sini. GX adalah fungsi genap. Di kanan sudah ada, ya. GX fungsi genap, kali X lagi dia jadi fungsi ganjil. Integral min 1 ke 1 dari fungsi ganjil itu adalah sama dengan 0, ya. Min 1 ke 1 saling meniadakan. Berikutnya, integral F pangkat 3. F itu fungsi ganjil pangkat 3 tetap ganjil, kali GX. GX fungsi genap. Ganjil kali genap hasilnya tetap ganjil, ya. Fungsi ganjil kali fungsi genap hasilnya tetap ganjil.
min 1 sampai 1. Fungsi ganjil hasilnya adalah 0 ya, kan dia seperti ini. Kiri dan kanan sama luasnya ya, min 1 sampai 1. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Soal nomor 35. Nah, gunakan dihitung jumlah rimennya, jumlah rimen ya. Untuk ya, jadi XI-nya itu kita diminta diambil dari sebelah kiri, kanan, atau tengah ya, atau tengah. Jadi kita coba kanan. Untuk dia dibagi menjadi 10 subinterval. Jadi menjadi 10 subinterval. Kita lihat gambarnya misalnya nomor 35 dari 0 sampai 2 ya. Kita bagi jadi 10 subinterval dari 0 sampai 2. S pangkat 3 tambah 1 kira-kira grafiknya seperti demikian ya, kira-kira saja. Dari 0 sampai 2, saya tarik ke atas ini batasnya 2 gitu. Ini yang mau kita bagi jadi 10 subinterval. Kalau kita mau hitung dari sebelah kanan, jadi saya gambarkan ya dari sebelah kanan. Ini dia kotak pertama, kotak kedua gitu ya, kotak ketiga sampai yang terakhir kotak ke-10 gitu ya. Karena ini adalah menjadi 10 subinterval. Kita mulai dari yang right. Kalau right point kita ambilnya nih dari sini. Ini adalah X0, ini X1 sampai di sini 10 subinterval. Ini adalah X10 ya. Baru kita bisa hitung lebar kotaknya delta X itu adalah batas kanan adalah 2 ya. X-nya dari 0 sampai 2 kurang kiri 0 dibagi dengan N. Jadi alas kotaknya itu semuanya sama 2 per N. Sekarang kita cari X0-nya itu adalah 0. X1 itu 0 tambah ya. 0 tambah lebar kotaknya itu tadi kita sudah hitung 2 per N. 0 tambah 2 per N. X yang kedua 0 tambah 2 per N tambah 2 per N. 4 per N ya. Dan seterusnya sampai X ke-10. Karena kita bagi 10 subinterval ya. S yang ke-10 itu adalah sama dengan oh ya, ya. Ini N-nya sudah diberikan ya. Jadi kita tidak perlu pakai demikian lagi. Kita bisa langsung hitung seperti biasa. Uh, N-nya sudah ada 10. Jadi delta X adalah 2 per 10 sama dengan 1/5 ya. 1/5 setiap delta X-nya. Jadi kita bisa hitung langsung ya, X0-nya 0, X1 itu 1/5 gitu ya. X2-nya itu pasti 2/5, naik-naik 1/5. X3 itu 3/5 dan seterusnya sampai X10 itu 10/5 atau 2. Dari sini kita sudah bisa hitung jumlah rimennya langsung. Jumlah rimennya adalah kotak pertama, F dari X1, X1-nya 1/5 ya. Fx1 kali lebar kotaknya, 1/5 gitu ya. Tambah kotak yang kedua, F2/5 kali 1/5 gitu ya. Tambah sampai kotak yang terakhir yang sebelah kanan, X-nya itu adalah 2 untuk menghitung tingginya, F2 atau 10/5 tadi dikali dengan 1/5 juga ya. Ini sekarang menghitung rimen dari sebelah kanan. Kita tinggal hitung berapa hasilnya gitu. Oke, pakai kalkulator untuk hitung F1/5 contohnya gunakanlah fungsinya ya. F1/5 sama dengan S pangkat 3 tambah 1, berarti 1/5 pangkat 3 tambah 1, tinggal diinput ya. Tinggi kotak kali alas kotak. F2/5 kita tinggal hitung. F2/5 sama dengan 2/5 pangkat 3 ditambah 1 ya. Hasilnya baru kita kalikan 1/5 dan seterusnya. Itu dari right point. Dari left point kita tinggal gambarkan saja ya. Kalau dia minta left point berarti dari sebelah kiri, kita tinggal gambarnya kita ubah kira-kira seperti ini. Misalnya ini fungsinya ya dari 0 sampai 2 di sini. Nah, ini misalkan sketnya seperti ini. Kalau dari left point, kita gambar kotaknya dari sebelah kiri ya. Left point itu kita sebut gambarnya itu adalah inscribe ya. Inscribe. Kalau the right point seperti ini kita sebut circumscribe ya. Circumscribe itu maksudnya kotak yang kita gambar itu melingkupi, menutupi semua daerah kurva. Kalau inscribe, kurva yang di atas kotak. Jadi kotaknya itu kita mulai dari sini ya. Begini. Nah, ini sebagai titik acuannya. Gitu loh ya. Kemudian ini begini.
begini. Jadi setiap kotak titik kiri sebagai acuannya, titik kiri sebagai acuannya setiap kotak. Kotak pertama 0 sebagai acuannya. Itu kotak kedua dah. Dan seterusnya sampai kotak yang ke-10. Ya seperti ini ya. Jadi sebelah kirinya sebagai titik acuannya. Jadi bukan dua lagi terakhir ya. Terakhir adalah F uh, dari 10/5 ini 9/5 ini ya. 9/5 ya. Ya, tinggal kita hitung secara manual jumlah elemennya. Nah, baik, ini adalah pembahasan dari seri kalkulus bab 4 uh, subbab 4.4.2 ya untuk definite integral. Kita lanjutkan untuk pembahasan di 4.3 pada kesempatan yang akan datang.